Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Elitna Putri dengan NIM 4422210063 dari program studi Public Relations. Judul video ini adalah Etika Komunikasi di Era Digital, Menyikapi Hoaks, Polarisasi Opini, dan Cyberbullying secara Etis. Topik atau isu dalam video ini yaitu bagaimana prinsip etika komunikasi seharusnya diterapkan dalam budaya digital saat ini yang penuh dengan hoax, polarisasi opini, dan cyberbullying. Mengapa penting dibahas? Karena perkembangan teknologi digital membuat akses komunikasi yang sangat luas, namun juga memunculkan berbagai tantangan serius seperti penyebaran hoax, polarisasi opini, serta cyberbullying yang merugikan individu dan masyarakat. Oleh sebab itu, dengan memahami penerapan prinsip etika komunikasi sangat krusial untuk menciptakan komunikasi digital yang bertanggung jawab dan bermartabat. Dalam video ini saya menggunakan 3 teori utama. Yang pertama ada teori etika utilitarianisme menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Yang kedua ada teori etika deontologi menurut Immanuel Kant, dan yang ketiga ada filsafat komunikasi Habermas, etika diskursus. Yang pertama, teori etika utilitarianisme menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill nilai tindakan komunikasi berdasarkan konsekuensi atau hasil akhirnya. Artinya dalam praktik, orang yang berpikir secara utilitarian akan menilai benar atau salahnya suatu tindakan berdasarkan manfaat atau kegunaannya bagi dirinya sendiri atau bagi orang yang terlibat. Pertanyaan utama yang digunakan sebagai dasar pertimbangan adalah apakah tindakan ini membawa manfaat buat saya? Dalam komunikasi digital, penyebaran informasi seharusnya mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya bagi publik luas. Yang kedua ada teori etika deontologi. Menurut Immanuel Kant, ini menekankan bahwa moralitas suatu tindakan tidak dilihat dari hasil atau konsekuensinya, tetapi dari niat baik dan kewajiban yang mendasarinya. Suatu tindakan dianggap benar jika dilakukan berdasarkan prinsip universal, artinya tindakan tersebut harus bisa berlaku untuk semua orang. Kan mengajarkan bahwa kita harus menghormati orang lain sebagai tujuan pada diri mereka sendiri, bukan sekedar alat untuk mencapai tujuan. Inti etika kan ini adalah imperatif kategoris, yaitu kewajiban moral yang bersifat mutlak dan tanpa syarat, yang harus ditaati karena bentuk rasa hormat terhadap hukum moral, bukan karena alasan keuntungan pribadi atau konsekuensi baik buruknya tindakan. Yang ketiga ada filsafat komunikasi Habermas, etika diskursus. Etika ini menekankan bahwa komunikasi ideal harus dilakukan dalam suasana dialog yang terbuka, rasional, inklusif, dan setara. Dalam etika diskursus, setiap orang yang terlibat dalam komunikasi berhak menyampaikan pendapatnya tanpa paksaan, dan semua kebenaran harus bisa dipertanggungjawabkan secara logis di hadapan semua pihak. Habermas percaya bahwa komunikasi bukan sekadar bertukar informasi, tetapi juga membangun kesepahaman bersama. Oleh karena itu, ujaran kebencian, manipulasi informasi, dan polarisasi opini dalam ruang publik seperti yang terjadi di media sosial itu bertentangan dengan prinsip etika diskursus ini. Dari ketiga teori yang saya gunakan ini nantinya akan saya bahas dan kaitkan dari contoh kasus atau isu hoax, polarisasi opini, dan juga cyberbullying yang marak di era digital ini. Untuk isu yang pertama yaitu hoax, pada awal 2025 beredar hoax terkait rekrutmen CPNS IKN melalui tautan palsu di Facebook yang mengarahkan pengguna ke akun Telegram tidak resmi. Hal ini menyesatkan publik dan beresiko merugikan secara pribadi dan sosial. Secara etika komunikasi, penyebaran hoax melanggar prinsip deontologi karena tidak jujur, bertentangan dengan utilitarianisme karena merugikan banyak orang, dan tidak sejalan dengan
etika diskursus Habermas yang menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua ada isu polarisasi opini, yaitu pasca terpilihnya pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres Indonesia kemarin, polarisasi politik ini semakin nyata terlihat di masyarakat, di mana warga lebih sibuk saling menyalahkan pilihan politiknya ketimbang bersatu mengawasi pemerintah secara objektif. Konten provokatif yang tersebar dalam ruang digital serta penggunaan buzzer oleh pemerintah yang mempersempit ruang kritik publik dan melemahkan peran masyarakat sebagai pengawas demokrasi. Dari sudut pandang deontologi, penyebaran informasi yang menyesatkan dan upaya membungkam kritik itu bertentangan dengan kewajiban moral untuk berlaku jujur dan adil. Sementara itu, dalam perspektif utilitarisme, dampak luas dan polarisasi ini merugikan masyarakat secara kolektif karena menghambat pengambilan keputusan publik yang rasional. Dalam filsafat komunikasi Habermas, kondisi ini mencerminkan kegagalan menciptakan ruang diskursus yang terbuka, inklusif, dan rasional, sebuah fondasi penting dalam demokrasi deliberatif yang sehat. Yang ketiga ada isu cyberbullying, yaitu selebgram asal Probolinggo, Luluk Nuril itu melakukan kekerasan verbal di TikTok terhadap siswi SMK berinisial LNAS. Dampaknya korban kehilangan kepercayaan diri, sempat ingin menghentikan PKL dan akhirnya memilih posisi kerja yang tidak berinteraksi langsung dengan pelanggan karena rasa malu dan trauma. Tindakan Luluk Nuril ini melanggar etika komunikasi karena tidak memiliki prinsip etika penghormatan martabat manusia dan tanggung jawab sosial, juga merusak komunikasi yang sehat. Secara deontologis, ia gagal memenuhi kewajiban untuk bersikap adil dan tidak menyakiti. Dari sisi utilitarisme, perilakunya menimbulkan dampak negatif luas sehingga tidak etis. Etika diskursus Habermas menekankan pentingnya dialog yang terbuka, inklusif, dan saling menghormati, namun dalam kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi digital gagal mencerminkan prinsip tersebut. Melalui 3 isu yang saya sebutkan tadi, hoax rekrutmen CPNS, polarisasi pasca Pilpres, dan kasus cyberbullying oleh Luluk Nuril, saya semakin menyadari pentingnya etika komunikasi di era digital yang serba cepat namun minim verifikasi. Penyebaran hoax bukan hanya menyesatkan individu secara informasi, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian sosial besar, apalagi jika menyangkut harapan publik terhadap lapangan kerja. Polarisasi politik menunjukkan bahwa ketika komunikasi dipenuhi kebencian dan disinformasi, maka masyarakat kehilangan kemampuannya untuk bersifat objektif dan kritis terhadap kekuasaan. Sementara itu, kasus cyberbullying membuka mata saya bahwa kata-kata di ruang digital bisa melukai lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Secara pribadi, saya merasa perlu lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menyampaikan dan menerima informasi. Secara sosial, saya melihat urgensi untuk membangun ruang digital yang lebih etis, dialogis, dan manusiawi sesuai dengan nilai-nilai deontologi, utilitarisme, dan etika diskursus Habermas. Ketiganya mengingatkan saya bahwa komunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga tindakan etis yang berdampak nyata terhadap sesama. Kesimpulan dari video ini yaitu penerapan prinsip-prinsip etika komunikasi seperti tanggung jawab sosial, kejujuran, dan dialog rasional adalah kunci menghadapi tantangan hoax, polarisasi opini, dan cyberbullying di budaya digital saat ini.
Seringkali etika komunikasi kerap diabaikan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan itu, komunikasi yang tidak etis berdampak besar secara psikologis, sosial, dan juga demokratis. Solusi etis yang dapat dilakukan yaitu sebagai komunikator dan pengguna digital lainnya harus mengedepankan verifikasi fakta terlebih dahulu sebelum membagikan informasi, menerapkan kesantunan berbahasa dan menghormati martabat manusia untuk mencegah cyberbullying. Juga sebagai penerima informasi, masyarakat dapat mengembangkan literasi digital itu agar masyarakat mampu menyaring informasi secara kritis dan memilah antara informasi yang fakta dan juga informasi yang hoax. Kita sebagai pelaku komunikasi harus menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, serta mendorong komunikasi berdasarkan prinsip etika diskursus, yaitu dialog terbuka dan inklusif untuk em, meredakan polarisasi. Dari hal ini, mari kita semua mengambil peran aktif serta sadar secara etis dalam menciptakan ruang digital yang bermartabat, sehat secara sosial, dan beretika demi kebaikan bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.